Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Robis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat yang akan membawa kita berkah manakala kita dapat memanfaatkannya untuk ibadah dan beramal soleh. Karena kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain kecuali untuk beribadah kepadanya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan juga amal kita, jangan salah bahwa setiap amal perbuatan kita akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di yaumil akhir pada saat penghisaban. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Ingatlah itu bahwa kita harus berhati-hati setiap perkataan, perbuatan, pendengaran dan hati kita yang tersirat di dalamnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam kesempatan ini mari kita atas rahmat, limpahan rahmat yang tak terhingga yang diberikan kepada kita mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang mulia, dekat dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan membahas sedikit perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam bersolawat. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi dan malaikatnya juga berselawat. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam kehormatan kepadanya. Sesungguhnya Allah memerintahkan manusia berselawat. Akan tetapi dalam ayat ini sangat khusus, sangat spesifik. Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Untuk apa? Tidak lain sebagai penghormatan atas akhlak beliau, atas kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Allah SWT membanggakan, memuji-muji Rasulullah SAW di depan para malaikat, sehingga para malaikat tidak berkutik, kagum atas Nabi Muhammad SAW karena Allah berselawat, menghormati, menyanjung beliau baginda Rasulullah SAW, dan malaikat berselawat kepadanya. Untuk apa? Artinya malaikat mendoakan ampunan kepada baginda Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai insan yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kalian kepada baginda Rasulullah SAW dan berikanlah salam penghormatan. Untuk apa kita berselawat? Yang makna selawat, ya Allah berikanlah keselamatan kepada Muhammad, berilah keberkahan, keampunan kepada baginda Rasulullah SAW. Untuk apa?
Sementara kita sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW manusia yang paling mulia di sisi Allah SWT. Dia tidak perlu lagi doa dari kita. Untuk apa? Akan tetapi setiap kebaikan yang kita lakukan, doa yang kita lakukan untuk siapapun, apalagi untuk Rasulullah SAW, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Sebagaimana banyak sekali ayat-ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala menyerukan kita kepada untuk melakukan kebaikan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Sebagaimana di dalam surah Ar-Rahman ayat 60, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak ada balasan untuk suatu kebaikan selain kebaikan. In asantum asantum li ampusikum. Setiap kebajikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita sendiri, sementara suatu kejahatan sekecil apapun yang kita lakukan akan menimpa kita sendiri. Wa in asatum palaha. Maka hati-hati sekali kita di dalam beramal, melakukan suatu kegiatan. Manakala itu melakukan suatu kerugian buat orang lain, untung bagi kita tetapi rugi untuk orang lain, sehat kita, bahagia kita, sakit orang lain, maka itu merupakan suatu kezaliman, dan setiap kezaliman akan kembali kepada kita sendiri. Begitu juga halnya dengan sholawat. Berselawat kita mendoakan keselamatan dan keberkahan bagi Rasulullah SAW, maka itu akan kembali kepada kita sendiri. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, man shola alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asru sholawat wa hutut anhu asru khoti'an wa rupi'an lahu asru darajat. Yang artinya, barang siapa, kata Nabi, berselawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan membalasnya dengan 10 sholawat, 10 kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus 10 kesalahan, dan Allah akan memberikan 10 derajat kemuliaan kepada siapapun yang berselawat kepadanya. Masya Allah. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW, siapa yang berselawat dijanjikan 30 kebaikan dengan satu napas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu kali kita baca 30 kebajikan, 30 manfaat, 30 keberuntungan bagi kita. Allah akan memberikan 10 kebaikan, 10 penghapusan dosa, dan 10 derajat kemuliaan di sisi Allah SWT. Kenapa kita masih malas berselawat? Mari, ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, berselawatlah kita. Jangan kita pelit hanya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa kita malas? Kenapa kita berdiam diri? Kenapa kita tidak peduli? Kenapa kita sering acuh dan sering mengobrol di antara bersama kawan ketika ada acara? Sesungguhnya sholawat Nabi Muhammad SAW sangat penting di dalam suatu acara. Misalnya khotbah Jumat, tidak sah sholat Jumat manakala khotbahnya tidak membaca sholawat. Ketika ada acara pengajian majelis taklim, doa misalnya, ketika sholawat tidak dibacakan, maka acara itu acara busuk, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Al-Ustadz Profesor Abdul Somad. Ketika kita berdoa, maka wajib kita diawali dan diakhiri dengan sholawat. Terakhir, banyak sekali manfaat manakala kita berselawat. Sesungguhnya di dalam kehidupan ini tidak heran manakala banyak orang ingin dekat dengan penguasa, ingin dekat dengan pejabat, ingin dekat orang berpengaruh, ingin dekat orang dermawan, ingin dekat dengan orang kaya, agar tertular pengaruhnya, agar tertular kekayaannya, agar tertular dengan ilmunya manakala kita dekat dengan orang berilmu. Begitu juga manakala kita ingin dekat dengan Rasulullah, ingin mulia, ingin mendapat kedudukan, ingin dekat padanya pada hari kiamat, maka tentu berselawat dan menjalankan sunnah-sunnahnya.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulinas sibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholat." Sesungguhnya orang yang paling dekat nanti denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat kepadaku. Maka dalam kesempatan yang baik ini, singkat ini, mari saudara-saudaraku seiman, perbanyaklah berselawat. Satu kali kita berselawat 30 kebaikan. Apalagi kita setiap habis sholat kita zikirkan 100 kali, 200 kali, 1000 kali. Rutin kita habis subuh misalnya. Kalau 1000 kali setiap habis subuh, dalam setahun insya Allah kita diberikan umur berapa banyak sholawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, berapa banyak kebajikan, pengampunan dosa dan derajat kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan dapat kita amalkan. Amin Allahumma amin. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.